Dah. Udah? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai purposive sampling. Pengertian purposive sampling. Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non-random, sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan purposive sampling tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu non-random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri. Tujuan purposive sampling untuk menentukan sampel, sebuah penelitian yang memang memerlukan kriteria-kriteria tertentu agar sampel yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian. Purposive sampling cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Selanjutnya, Syarat purpose sampling. Dalam menentukan karakteristik objek atau subjek sampel, peneliti harus melakukan studi pendahuluan yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya. Terus yang kedua, sampel yang sudah dipilih harus memiliki karakteristik, sifat, dan ciri khusus yang sesuai dengan ketiga aspek tersebut dari populasi yang dipilih. Terus yang ketiga, dari keseluruhan populasi, subjek maupun objek yang menjadi sampel harus yang paling mendekati deskripsi tujuan penelitian. Next. Nah, yang selanjutnya itu tahapan pelaksanaan purposive sampling. Yang pertama, tentukan tujuan dari penelitian. Hal tersebut merupakan hal pertama yang harus dilakukan untuk dapat memilih sampel sesuai. Yang kedua, setelah menentukan tujuan dari penelitian, buat daftar kriteria untuk mendapatkan sampel penelitian yang sesuai. Yang ketiga, pilihlah daftar populasi yang sesuai dengan tujuan dari penelitian dan pastikan memiliki objek atau subjek yang memenuhi kriteria. Yang keempat, buat aturan jelas daftar minimal dan maksimal dari sampel. Selanjutnya, yang terakhir, lakukan penelitian terhadap sampel yang terpilih sesuai dengan kriteria yang sebelumnya dibuat. Selanjutnya adalah rumus purposive sampling. Rumus dalam menentukan jumlah sampel berdasarkan purposive sangat dilematis. Meskipun Anda telah mengetahui jumlah populasi yang akan diteliti, tetapi biasanya jumlah populasi tersebut tidak cukup apabila Anda mencoba untuk menerapkan rumus sampel random sampling karena adanya kriteria tertentu. Oleh karena itu, semua keputusan kembali ke tangan si peneliti. Apakah dia lebih menekankan jumlah yang mencakupi atau ketatnya persyaratan pada sampel? Lanjut. Selanjutnya adalah kelebihan purposive sampling. Yang pertama adalah sampel terpilih adalah sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua adalah teknik ini merupakan cara mudah untuk dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah sampel terpilih biasanya adalah individu atau personal yang mudah ditemui atau didekati oleh peneliti. Adapun kekurangan purposive sampling ini, yang pertama, tidak ada jaminan bahwa jumlah sampel yang digunakan representatif dalam segi jumlah. Yang kedua, di mana tidak sebaik sampel random sampling. Yang ketiga, bukan termasuk metode random sampling. Dan terakhir, yang keempat, tidak dapat digunakan sebagai generalisasi untuk mengambil kesimpulan statistik. Adapun contoh kasusnya, seorang peneliti akan meneliti tentang kinerja karyawan di perusahaan ABC dan kriteria-kriteria yang ditentukan sebagai berikut. Pertama, sampel merupakan karyawan tetap perusahaan tersebut. Kedua, sampel bersedia mengisi kuesioner yang diberikan peneliti. Yang ketiga, sampel telah bekerja di perusahaan tersebut selama 4 tahun. Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan peneliti, diperoleh sampel penelitian sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya karyawan tetap perusahaan tersebut 159 karyawan. Yang kedua, banyaknya karyawan yang bersedia mengisi kuesioner yang diberikan peneliti adalah 89 karyawan. Yang ketiga,
banyaknya karyawan yang telah bekerja di perusahaan tersebut selama 4 tahun adalah 53 karyawan. Dari seleksi berdasarkan kriteria, diperoleh banyaknya sampel untuk penelitian tersebut sebanyak 53 karyawan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.